Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Arya Akbar. Ana min Jami'ah Hukumiyah Islamiyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ana min Qismil Lughatul Arabiyyah At-Tarbiyah. Ana min Faslu Talis Jim Lughah Arabiyyah. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya dapat dari berbagai sumber. Yang mana di sini saya mengambil judul tema yaitu prinsip dasar pendidikan. Apa sih prinsip dasar pendidikan? Prinsip dasar pendidikan itu ialah secara bahasa. Definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks dan meliputi berbagai komponen yang berkaitan dengan erat satu dengan yang lainnya. Kemudian makna pendidikan menurut ahli. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kemudian menurut ahli berikutnya, di sini saya mengambil dua ahli yang mana menurut Ki Hajar Dewantara dan satu lagi yaitu Paulo Freire. Ia mengatakan pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, di mana melalui praksis pengubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun atas tahap yang pertama, dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan seperti itu. Kemudian pendidikan juga terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan dalam arti sempit dan pendidikan dalam arti luas. Di sini yang pertama yaitu pendidikan dalam arti sempit. Apa sih pendidikan dalam arti sempit itu? Ialah merupakan proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, baik di keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar, mengajar yang terprogram dan bersifat formal atau disengaja untuk pendidikan dan terkontrol. Diartikan sekolah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, yaitu pendidikan dalam arti luas. Apa sih pendidikan dalam arti luas itu? Pendidikan dalam arti luas adalah proses interaksi antara manusia sebagai individu atau pribadi dan lingkungan alam semesta, lingkungan sosial, masyarakat, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Seperti itu. Kemudian tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk memperoleh data objektif yang menunjukkan tingkat kemanapun dan prestasi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil penilaian digunakan oleh guru dan supervisor pengajaran untuk menilai keefektifan pengalaman belajar, kegiatan belajar, dan metode pembelajaran yang digunakan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, pendidikan nasional sebagai suatu sistem merupakan kesatuan kegiatan di antara alat dan tujuan yang penting untuk mencapai tujuan. Tujuan nasional, satuan pendidikan sebagai alat dan kegiatan dapat berbentuk sekolah. Sarana pendidikan itu ya seperti bentuk sekolah, kursus, kelompok belajar, dan lain-lain. Sistem pendidikan demokrasi adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang sesuai
dengan kemampuan dan bakatnya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, baik, tadi telah saya sampaikan ya, yang bertema konsep dasar pendidikan. Saya ucapkan cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.